Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga tentunya anak-anak masih terus diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menggali ilmu-ilmu baru yang terus diberikan oleh ustadz-ustadzah di SD Irada Full Day Education. Baiklah anak-anak, pada sore hari ini seperti biasanya di hari Jumat kita berjumpa kembali di program acara Kaidah Kajian Indah SD Irada Full Day Education, di mana di dalam kajian-kajian ini kita pasti akan banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu baru yang diberikan oleh ustadz-ustadzah kepada anak-anak dan juga wali murid di rumah. Nah anak-anak dan juga segenap wali murid yang kami hormati, pada sore hari ini kita akan membahas tentang suatu hal yang benar-benar harus kita lakukan, suatu hal yang benar-benar kita butuhkan di dunia ini agar kita senantiasa terus sambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah dan juga wali muridku yang kami hormati, pada sore hari ini Ustadz Fadli akan mengangkat satu tema, yaitu tentang doa, yang mana lebih tepatnya adalah waktu-waktu di mana doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Ustadz Fadli harus mengangkat tema ini? Karena anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, seberat apapun, sekuat apapun kita berusaha di dunia ini, jika tidak didampingi oleh doa, maka tentu itu akan sia-sia. Jadi anak-anakku, ketika kita belajar dengan begitu giat, ketika kita bekerja dengan begitu giat, tapi kita tidak pernah berdoa kepada Allah, tentu apa yang kita lakukan ini akan sia-sia. Dan di sini anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, ada banyak sekali waktu-waktu di mana doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang benar kita bisa berdoa kapanpun, kita bisa berdoa dimanapun, tapi ada waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan sangat-sangat mengabulkan doa kita dibanding waktu-waktu yang lain. Di sini Ustadz Fadli sudah meringkas ada 9 waktu di mana doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah dan juga segenap wali murid yang kami hormati. Adapun waktu yang pertama di mana doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita berdoa di hari Jumat. Kita semua tentu tahu bahwasanya hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, raja dari para hari. Dan ketika kita berdoa di hari Jumat, apalagi buat anak-anakku yang laki-laki, ketika kita di tengah-tengah sholat Jumat, ketika kita mendengarkan khutbah Jumat, kemudian di antara dua khutbah yang dibacakan oleh khatib kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, khususnya anak-anak yang laki-laki, ketika sedang khutbah Jumat, maka kita seyogianya mendengarkan khutbah itu dengan baik. Kita mendengarkan dengan khusyuk. Kemudian ketika bergantian khutbah pertama ke khutbah yang kedua, kita mengangkat tangan kita dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah doa kita pasti akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah dan juga segenap wali murid yang kami hormati. Waktu yang pertama tadi adalah ketika hari Jumat. Kemudian waktu yang kedua di mana doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah setelah selesai sholat fardu. Maka dari itu anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, di SD Irada kita diajarkan ketika selesai sholat fardu, kita diajak berzikir bersama, kita diajak berdoa bersama, karena kita tahu bahwasannya doa kita yang kita lakukan, doa kita yang kita panjatkan setelah sholat fardu itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peluang doa kita didengar oleh Allah sangat-sangat besar ketika kita berdoa setelah selesai sholat fardu. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah dan juga wali murid yang kami hormati. Adapun waktu yang ketiga di mana doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu ketika kita sedang sholat, kita tidak dianjurkan sholat dengan terburu-buru. Kita tidak dianjurkan sholat dengan begitu cepat dan lain sebagainya. Maka dari itu anak-anakku, ketika kita sedang sholat, kemudian kita sedang sujud,
apalagi sujud terakhir di setiap rakaat salat, kita dianjurkan untuk memperlama sujud kita. Dan ketika kita sujud itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya doa kita ketika kita sedang bersujud kepada Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah dan juga wali murid yang kami hormati. Kemudian waktu yang keempat di mana doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bainal adzan wal iqamah. Apa itu bainal adzan wal iqamah? Bainal adzan wal iqamah adalah di antara adzan dan juga iqamah. Ini tentu anak-anakku juga sangat tahu sekali. Ketika kita sedang sholat di ST Irada Full Day Education, kita selalu diajari oleh ustadz-ustadzah kita. Ketika setelah adzan kita mendengarkan, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa bersama karena di waktu inilah doa kita pasti akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang kami sayangi dan juga wali murid yang kami hormati. Adapun waktu yang kelima di mana doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita berpeluang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di sepertiga malam. Apa itu sepertiga malam, anak-anakku? Sepertiga malam yang terakhir terutama, ini adalah waktu menjelang subuh. Di mana kita semua tahu, di ST Irada Full Day Education kita diajarkan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Kita diajarkan oleh ustadz-ustadzah kita untuk mendirikan sholat tahajud. Dan ketika sholat tahajud inilah yang ketika kita dirikan sholat ini dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya doa kita sangat besar peluangnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ustadz-ustadzah sangat mengapresiasi perjuangan anak-anak dan juga perjuangan wali murid semua untuk senantiasa istiqamah mendirikan sholat malam. Karena di waktu inilah kita ingin bersama-sama belajar. Di waktu inilah Allah Subhanahu wa taala akan mendengar doa kita, akan mengabulkan doa kita dan mencari hamba-hambanya yang mau untuk mendirikan salat malam sementara hamba-hamba yang lain semuanya sedang tertidur. Anak-anakku yang kami rahmati, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah dan juga wali murid yang kami hormati. Adapun waktu yang keenam di mana doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita pasti didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita sedang berpuasa. Jadi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, ketika kita sedang berpuasa, maka pada saat itu pula doa-doa kita pasti akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena ketika kita sedang berpuasa, kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti akan sangat dekat sekali dengan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendengarkan segala doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Jadi anak-anakku yang mungkin ketika bulan Ramadan kemarin atau yang mungkin senantiasa istiqamah puasa sunnah, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah. Jangan hanya berpuasa saja, tapi juga iringi puasa tersebut dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hajat kita, kita ingin pintar, kita ingin mendapatkan rezeki yang halal, kita ingin orang tua kita sehat, kita ingin guru-guru kita sehat, berdoalah. Karena ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mendengarkan doa-doa kita sebagai hamba Allah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah dan juga wali murid yang kami hormati. Adapun waktu yang ketujuh di mana doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika malam Lailatul Qadar. Kita semua kemarin sudah menjalani puasa Ramadan sebulan penuh. Dan di 10 hari terakhir kemarin pasti Allah menurunkan salah satu malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan barang siapa yang bisa menemukan malam Lailatul Qadar, maka doa dia pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah dan juga wali murid yang kami hormati. Adapun waktu yang ke-8 di mana doa kita pasti akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita meminum air Zam-Zam yang mulia. Anak-anak tentu tahu apa itu air Zam-Zam. Air Zam-Zam adalah air yang didapat di kota Mekah. Yang mana kita tahu anak-anakku bahwasanya sejarah dari air Zam-Zam adalah ketika Sayyidatina Hajar membawa putranya yang bernama Nabi Ismail
di padang tandus di kota Mekah. Pada saat itu anak-anakku, kota Mekah belum seperti sekarang yang begitu megah, yang begitu indah. Tidak, dulu kota Mekah berupa padang tandus yang begitu luas dan begitu panas luar biasa. Pada saat itu Nabi Ismail yang masih bayi menangis karena dia kehausan. Kemudian ibunya yang bernama Sayyidatina Hajar berlari ke Bukit Safa, berlari ke Bukit Marwah untuk mencari setetes air untuk putranya yang bernama Nabi Ismail. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk datang kepada Nabi Ismail dan juga Sayyidatina Hajar, dan kemudian berkat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari kaki Nabi Ismail yang menjejak tanah di kota Mekah, dari situlah keluar sumber mata air yang bernama air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini anakku benar-benar air yang sangat luar biasa. Ini adalah air syifa, air obat, yang mana ketika kita meminum air Zam-Zam dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah dan wali murid yang kami hormati, adapun waktu yang ke-9, di mana menjadi waktu ketika kita berdoa kepada Allah, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah, adalah ketika turun hujan. Maka anak-anakku, ketika kita turun hujan, ketika hujan turun, jangan kita hanya berlari-larian saja, jangan kita hanya hujan-hujanan saja. Ini adalah waktu, ini adalah kesempatan di mana ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendengarkan doa kita dan akan mengabulkan segala doa-doa kita. Kita tentu semua tahu, anak-anakku, bahwasanya hujan adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezeki ke bumi, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku yang dirahmati oleh Allah dan juga segenap wali murid yang kami hormati. Itu tadi adalah 9 waktu di mana ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya doa kita berpeluang sangat besar untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah ketika hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Yang kedua tadi adalah salat fardu. Kemudian yang ketiga adalah saat kita sedang sujud dalam salat kita. Yang keempat adalah di antara adzan dan juga iqamah. Kemudian yang kelima adalah ketika dalam keadaan sepertiga malam yang terakhir. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam adalah ketika kita sedang berpuasa. Kemudian yang ketujuh adalah ketika malam Lailatul Qadar. Yang kedelapan adalah ketika kita meminum air Zam-Zam. Dan yang kesembilan adalah ketika turun hujan. Tapi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, ada satu resep, ada satu kunci, di mana ketika kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 9 waktu ini. Apa itu, Ustaz? Yang terakhir ini, kunci ini adalah ketika kita meminta doa kepada orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Jadi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, ketika kita ingin sesuatu, ketika ingin berdoa ke sesuatu, maka panggillah orang tua kalian, panggillah ibu kalian, salamilah ibu kalian, kemudian mintalah ibu kamu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu adalah surga kalian di dunia ini, dan ibu adalah kunci dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada diri kalian. Jika ibu kalian ridha dan ibu kalian mendoakan diri kalian, niscaya peluang doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sangat-sangat besar sekali. Maka dari itu anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, mumpung masih ada mama kalian, mumpung masih ada ibu kalian, mumpung masih ada ayah kalian, papa kalian, manfaatkanlah mereka untuk senantiasa mendoakan dirimu, mendoakan kebaikan-kebaikanmu. Semoga kita semua dijadikan anak-anak yang saleh, anak-anak yang salihah, anak-anak yang beruntung, anak-anak yang sukses dan lain sebagainya. Jadi anak-anak yang dirahmati oleh Allah, di samping ada 9 waktu di mana doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu cara yang lain, yang mana cara ini adalah cara yang paling ampuh agar doa kita dikabulkan oleh Allah, yaitu ketika kita minta doa kepada orang tua kita agar orang tua kita berdoa kepada Allah dan mengabulkan doa kita. Baiklah anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, inilah materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadikan anak-anakku selalu bersemangat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berdoa kepada Allah, maka kita
menunjukkan bahwasanya diri kita sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan semua permintaan kamu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Tetap semangat anak-anakku semua. Ustaz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.